Bapak Ibu tetap berdiri, kita sama-sama memperkatakan mega project hari Sabtu. Saya dahului ya, saudara ikuti. Mega project karakter Kristus Sabtu. Mega project karakter Kristus Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, saudara patut ketahui bahwa hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita hidup, itu tidak ditentukan oleh kuantitas Bapak Ibu. Orang terkadang kuat, terasa kalau rame itu bisa sama-sama kayaknya ada kekuatan gitu. Ya betul. Tapi itu bukan kekuatan sejati. Kekuatan sejati saudara dikala tidak ada yang lain, saudara tetap kuat. Itulah kekuatan sejati yang Tuhan berikan. Saya mau tanya, tetangga saudara, sebelah saudara tahu persoalan kita? 200 yang di sana tahu soal kita? Tidak. Kita akan menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Menyelesaikannya bagaimana kita berjalan melalui firman-Nya. Sehingga yang saudara cari itu bukan kumpulannya, bukan ramenya, tapi saudara mencari Tuhan melalui firman Allah. Tinggal sekarang saudara uji saja. Firman mana yang membangun kita, yang mendewasakan kita, membawa kita ke dalam rencana Tuhan. Itu masing-masing. Saya tidak mengatakan sini lebih baik dari sana, sana lebih baik dari yang sana. Tidak. Itu tergantung saudara masing-masing. Karena jiwa domba itu milik Tuhan. Saya bisa punya 1000 jiwa saudara. Kalau akhirnya saya di sorga, Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Kita pikir kita kenal Tuhan. Tuhan tidak kenal kita. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Buat apa 1000, 10.000? Saudara mohon maaf ya. Ada orang mengawalinya dengan roh. Tapi akhirnya dia mengakhiri dengan daging. Sangat sayang saudara. Mungkin pernah tenar, mungkin pernah hebat. Tapi di akhir hidupnya, mohon maaf ya. Kadang-kadang gerejanya saja, keluarganya saja tidak bisa menerima dia. Itu artinya apa? Kita awali dengan roh, kita akhiri dengan daging. Hari ini saudara dan saya sudah awali semuanya dengan roh. Baiklah kita mengakhirinya dengan daging. Hari ini saudara kita akan belajar dengan tema yaitu God lives here. Tuhan tinggal di sini. Tinggal di mana? Tinggal di rumah kita. Kita juga bulan Juli ini sedang bicara keluarga. Tinggal di pekerjaan kita, tinggal di gereja kita. Tapi yang pasti dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan tinggal di sana Bapak Ibu, saya mau katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan tinggal di sana, pasti dosa dan kejahatan itu kita tinggalkan. Tidak bisa saudara yang namanya gelap bersatu dengan yang terang. Saat terang itu ada, gelap itu pasti hilang. Meskipun saudara saya tidak katakan langsung selesai ya. Roba kita jadi baik itu langsung tidak. Ada prosesnya. Tapi yang pasti kita akan menjadi serupa dan segambar Kristus. Saudara, kalau kita tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, itu kita seperti zombie. Kelihatannya hidup tapi mati. Kalau saudara pernah lihat glove, sarung tangan, itu kan dibuat seperti tangan kita toh. Tapi kalau saudara tarik tangan keluar, maka glove itu akan seperti tak bernyawa. Tapi waktu tangan kita masuk, dia seperti bernyawa, berfungsi, berguna, bisa melakukan sesuatu. Itulah saudara dan saya yang diciptakan serupa dan segambar Tuhan. Artinya hidup saudara dan saya kalau tidak ada Tuhan, maka saudara sebetulnya kita kelihatan hidup, tapi sesungguhnya kita mati. Makanya saudara dikatakan God lives here. Kejadian 28 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-16. Ini adalah kisah Yakub di mana dia lari sedang melakukan pelarian. Dia baru saja menipu ayahnya dan kakaknya Esau. Setiap orang itu bisa berbuat salah. Siapa di dunia ini yang tidak berbuat salah? Sampai kita mati pun saudara ada salah. Kita bangun tidur aja mikir orang yang jelek saja itu sudah berdosa. Artinya kita tidak luput dari salah.
yang menjadi persoalan dan perbedaan, apakah kita mau kembali kepada Tuhan dan bertobat dan mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Itu yang membedakan. Dosanya saudara mah semua orang buat salah. Tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lain. Tuhan katakan, jikalau engkau mengatakan dirimu tidak berdosa, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Diri saja kita menipu, apalagi orang lain. Kejadian 28 ayat ke-15 sampai dengan ke-16. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Apakah Tuhan pernah berjanji kepada Yakub? Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya. Sehingga saudara, janji Tuhan kepada orang pilihan, orang yang takut akan Tuhan, sampai kepada anak cucu. Makanya firman Tuhan mengatakan, anak cucumu tidak akan meminta-minta. Tuhan janjinya sama Abraham. Tapi kenapa Tuhan menyertai Yakub juga? Padahal saudara, Yakub baru melakukan kesalahan. Apa yang Yakub katakan setelah itu ayat 16? Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sungguh Tuhan ada di tempat ini. God lives here. Tuhan ada di sini. Dan Yakub tidak tahu. Karena dia merasa, saudara, saya ini baru buat kesalahan. Masakah Tuhan masih ingat sama saya? Mungkin saya pernah berdoa, saudara. Kita semua pernah berdoa, mungkin kita sudah lupa. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah melupakannya, saudara. Makanya hal pertama, Tuhan akan melaksanakan janjinya kepada kita. Old Testament sama New Testament itu berbeda. Karena saudara kalau periksa di perjanjian baru sebetulnya itu bukan Old Testament, tapi kita hanya ambil kalimat dari Indonesia ke Inggris. Tapi kalau saudara baca isinya, bukan testament di perjanjian baru, tapi covenant. Bedanya di mana? Kalau testament itu adalah surat perjanjian wasiat. Akan berlaku kalau yang buat perjanjian ini sudah mati. Makanya perjanjian lama itu gambaran-gambaran janji-janji Tuhan. Tapi waktu Yesus datang ke dunia ini, dia mengikat janjinya kembali Bapa kepada kita. Dia menjadi perantara. Sehingga saudara, apa yang ada di dalam perjanjian baru itu adalah covenant bagi kita. Ikatan seperti saudara jual beli rumah itu namanya covenant yang tidak dibatalkan. Itulah janji Tuhan kepada kita, saudara. Apa yang Tuhan pernah ngomong, itu Tuhan akan tepati. Tetapi ada waktu dan cara Tuhan. Ada waktu dan cara Tuhan. Sehingga Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik dan caranya bagaimana dia menepati janjinya kepada kita. Dan percayalah, cara Tuhan itu yang terbaik Bapak Ibu. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Tuhan tahu kapan memberkati orang tersebut sehingga orang tersebut waktu diberkati, dia bisa menjadi berkat buat orang. Dan cara Tuhan itu beda-beda. Bukan seperti kita berpikir kalau Tuhan memberkati saya dengan caranya begini, kasih begini. Tidak. Tuhan punya cara sendiri. Tapi yang pasti janjinya kepada kita itu terikat. Makanya Tuhan pernah mengatakan, apa yang kuikat di bumi itu terikat di sorga. Apa yang Tuhan katakan, aku bersumpah atas diriku sendiri. Kalau saudara gak boleh bersumpah. Karena sehelai rambut pun itu milik Tuhan. Makanya kita gak boleh sebagai orang percaya bersumpah. Tapi kalau Tuhan mengatakan aku bersumpah karena tidak ada yang lebih lagi dari Tuhan. Dan apa yang dia katakan itu akan terlaksana, saudara. Sehingga waktu Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu menjadi banyak. Di mana engkau ada, di situ engkau akan diberkati. Itu berlaku kepada Ishak, berlaku kepada Yakub. Sehingga dikala waktu Yakub tidak mengetahui dan tidak menyadari sekalipun, Tuhan tidak pernah lalai,
Tuhan tidak pernah lupa. Kadang-kadang yang doa sudah bisa lupa Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Doa kita bisa sebatas kita melihat dan kita menghitung. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan berencana, bahkan Dia itu saudara membuat masa depan bagi kita. Sehingga apa yang tidak kita pikir, apa yang kita tidak pernah rencanakan, itu yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tapi sekali lagi saya katakan, bukan secara jasmani, secara mata jasmani saudara menilai, tidak. Tapi kalau nanti waktu saudara sudah berdiri di masa depan, saudara tahu, oh rupanya Tuhan merancang seperti ini. Pasti saudara pernah alami toh. Hari ini saudara sekarang yang sudah mungkin umur 20 sekian, pernah terpikir saudara sekarang jadi seperti ini? Tidak. Saudara hanya tahu mengikuti apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan. Dituntun melalui firman Tuhan, dituntun melalui firman Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Yakub. Sekali lagi, meskipun kita bisa salah, tapi percayalah Tuhan itu akan menuntun kita. Lalu menjadi pertanyaan begini, Pak, kalau apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu terikat, artinya apa yang dilakukan oleh orang tua kita yang salah itu juga terikat dong sama kita. Sehingga itulah yang dikenal saudara kata kutuk. Apa yang orang tua lakukan, apa yang mereka perbuat bisa kena ke saya dong. Saudara kita lihat dulu ayatnya. Keluaran 20 ayatnya yang kelima. Ini bangsa Israel nih saudara. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya, yaitu berhala. Dan beribadah kepadanya, para Baal. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapak mereka kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga sampai ke anak cucu. Dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara kalau kita baca ini jangan langsung kita ambil ayat ini. Langsung kita katakan tuh kalau orang tuanya jahat kena ke anak-anaknya. Kutuknya turun. Kita harus banyak periksa lagi. Lihat lagi latar belakangnya apa, konteksnya apa, ini lagi bicara apa. Jelas saudara keturunannya ini tetap menyembah berhala yang dilakukan seperti yang di Mesir. Sehingga Tuhan katakan aku cemburu. Cemburu itu apa sih? Iri itu adalah sesuatu yang bukan miliknya, ingin dimiliki. Makanya saudara gak boleh iri kepada orang lain, itu bukan milik saudara. Barang apapun itu yang Tuhan percayakan, Tuhan karuniakan kepada dia. Talenta kepada dia, saudara dan saya gak perlu iri. Tapi kalau cemburu, itu memang milik kita diambil orang. Dan itu harus. Jangan sampai saudara istri diambil orang, silakan ambil aja. Ganti yang baru. Atau suami saudara digoda, gak apa-apa goda aja, nanti saya beli yang baru. Tidak. Kalau memang itu milik kita, kita harus cemburu. Nah saudara waktu Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, itu sudah memiliki kepunyaan Allah. Tapi mereka saudara tidak mau memberi diri kepada Allah, kepada Tuhan. Malah dikatakan mereka membenci Allah. Mereka menyembah berhala. Itulah yang menyebabkan akhirnya mereka tetap kena murkanya Tuhan. Jadi bukan karena kesalahan orang tua. Kesalahannya mereka mengikuti penyembahan berhala yang tidak dilepaskan. Itu. Kalau orang tua pernah menyembah berhala, anak-anaknya hidup dalam kebenaran, terputus. Tapi kalau anak-anaknya ikut orang tuanya, ya pasti kutuk itu turun. Bukan karena kesalahan orang tuanya, tapi menyembah berhalanya. Hari ini mungkin kita sudah gak sembah berhala Bapak Ibu. Berhala itu apa sih? Segala sesuatu yang melebihi Tuhan itu berhala. Saudara tinggal tafsir masing-masing. Hobi, binatang, kerjaan, bahkan diri kita pun bisa jadi berhala. Merasa lebih hebat daripada Tuhan. Itu berhala. Tapi sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kalau orang hidup dalam kebenaran, maka itu otomatis terputus. Tapi kalau tidak, dia tetap di dalam kejahatan dan dosanya,
maka bukan karena kutuk dari orang tua, tetapi dari penyembahan berhala tersebut. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saudara, ya saya saksi aja karena ini kenalan. Papa dari cici saya panggilnya Ako artinya. Kuku kalau orang sekarang ngomong. Itu meninggal. Ya sudah ada umur, hampir 90 atau 100 tahun di Jakarta. Nah saudara, anaknya itu ditangkap KPK pada kematian mamanya. Pas keluar, karena memang dicari saudara. Saudara saya ini, saudara artinya kan sepupu ya. Tahun 70, tahun 80-an, dia adalah orang nomor 1 dalam hal judi di Indonesia. Saya nggak perlu sebut nama. Sekarang kalau saudara lihat 1 tahun lalu yang JHL itu singkatan, yang orang Medan, itu dulu stafnya. Saat Kapolri terpilih, lalu memberantas perjudian, semua ditutup. Dia kabur melarikan diri ke Hong Kong dan ditangkap Interpol di sana, kena 2 tahun, naik banding malah jadi 3 tahun. Dia pulang ke Indonesia saudara, ketemu kita, papa saya, dia katakan, dia panggil latihan, cek ya. Ya. Ini saya memang tulangnya sudah begini, tulang judi, kerja yang lain saya nggak bisa. Singkat cerita saudara, dia buka di Kamboja dan di Filipina. Bawa orang sampai kena tuntut perdagangan manusia dan semuanya. Singkat cerita, dicari terakhir ini nggak ketemu. Dan karena mamanya meninggal, anak pasti datang. Sehingga saudara waktu dia keluar dari situ di tengah jalan ditangkap. Kena tuntutan money laundry 12 digit. Apa yang mau saya sampaikan? Saudara perhatikan baik. Orang ini saya kan kenal. Anaknya lalu cucunya saudara. Hidupnya kelihatan berkelimpahan semuanya. Tapi hidupnya tidak pernah damai. Mohon maaf ya. Kawin cerai. Tidak karuan. Perpecahan. Orang tersebut bukan cari pasangan yang notabene cari uang, bukan. Dia cari pasangan yang hanya untuk kepentingan pribadi, kepuasan atau apa saya nggak tahu. Jadi gonta-ganti. Sertifikat boleh segini, segunung. Tapi kalau tidak ada damai, buat apa? Nah yang seperti ini saudara, kutuk itu turun kenapa? Bukan karena penyebab bapaknya, tapi karena anak-anaknya tidak ada di dalam jalan yang benar. Itu yang menjadi persoalan. Coba kita lihat 2 ayat. Sehingga waktu di pembuangan bangsa Israel, Tuhan munculkan 2 nabi. Yaitu Yehezkiel 18 ayatnya ke-18 sampai dengan ke-21. Ayahnya yang melakukan pemerasan, penipuan. Dan merampas segala sesuatu. Dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya. Sungguh ia akan mati karena kesalahannya. 19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua perintah dan ketetapanku dengan setia, maka ia akan hidup. Ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu, ia yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, begitupun ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Orang yang fasik akan bertanggung jawab atas kefasikannya. Orang yang tidak percaya Tuhan. Memang secara keluarga saudara, kita ada ikatan keluarga atau ikatan sosial. Kalau memang ada orang butuh pertolongan, kita tolong. Kita bantu, orang tua boleh bantu anak, anak boleh bantu orang tua. Tetapi saudara, secara hukum, baik yang ada di dunia maupun di dalam Alkitab, apa yang dilakukan oleh orang tua itu tidak akan turun ke anak. Asal anaknya itu melakukan kebenaran dan ketetapan Tuhan. Otomatis kutuk itu tidak ada. Jangan lagi saudara, kita bawa-bawa orang ke pelepasan. Waktu itu Pak Cipto pernah saksi toh. Beliau ini dulu saudara karena mungkin lihat 1-2 kali waktu orang pelepasan itu kayak ular katanya. Ada yang kayak begini, wah antusias dia bawa.
Saudara, mohon maaf ya. Begitu puluhan pendoanya yang doa, semuanya, tidak ada kecuali, semuanya bermasalah. Entah di pekerjaannya, entah di keluarganya, entah di kesehatannya, semuanya. Dan itu sudah pernah ditulis oleh Pak Fengki di bukunya, Perangi Iblis. Di situ tertulis dan hanya ada satu ayat di dalam Alkitab, Wahyu, seluk beluk iblis. Sehingga setan mengecoh kita kepada pelepasan dan pengusiran setan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, yang kita muliakan nama-nama setan. Ada gundur uwo, ya. Ada nenek lampir, ada yang ngesot gitu. Tapi saudara, saya mau tanya, suster ngesot saudara bisa temukan di China? Tidak ada, itu karena dibuat sama yang buat film. Sehingga saudara nanti waktu di dalam remang-remang lihat ada yang ngesot-ngesot gitu. Di tempat lain gak ada. Setan pakai itu saudara untuk mengecoh kita. Sehingga yang kita permuliakan bukan nama Tuhan. Nama-nama setan. Dan waktu kita ngusir setan pun, hamba Tuhan kalau tidak hati-hati, dia sedang mencuri kemuliaan. Karena mengusir setan itu bukan bicara karunia. Mengusir setan itu bicara kuasa. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu hadir di tempat ini, kalau yang sudah menerima Yesus dan Juru Selamat, dan nama Yesus itu penuh kuasa, siapapun bisa ngusir setan karena itu bukan karunia, itu adalah kuasa. Waktu saudara memang ngusir pakai nama siapa? Pakai nama kita? Tidak, dalam nama Yesus. Dan saudara perlu perhatikan baik. Banyak orang terkecoh. Orang sakit hati, trauma, tidak bisa jaga perasaan, ingin cari perhatian berlebihan. Akhirnya saudara, dia tidak bisa mengontrol jiwanya, pikirannya. Sehingga seolah-olah kerasukan. Ini saudara mau tengking 2 hari 2 malam dipuasain sekalipun gak akan keluar. Ini saudara beliin stik, bistik, makanan, dirawat pelan-pelan, dipulihkan hatinya, baru baik. Tapi kalau orang yang betul-betul kerasukan, saudara bisa tengking 3 cirinya. Ini sering saya ngajar. 1, suaranya berubah, bukan suara dia. Laki mungkin bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi suara laki. Perubahan fisik. Lidah tiba-tiba bisa keluar, mata melotot. Mata merah, mata hitamnya ke atas. Dan saudara tenaganya perubahan total. Awalnya bisa ngangkat 20 kilo, hari itu dia bisa ngangkat 200 kilo. Orang bisa diputar-putar. Saudara tidak akan sanggup menahan dia 1 atau 2 orang. Ketiga, begitu diusir dia akan jatuh lemas. 3 ciri ini adalah orang kerasukan. Ini yang saudara perlu tengking. Tapi kalau yang masih bicara tentang perasaan, iblis menaruh sesuatu di dalam hatinya, iri, benci, dendam. Itu memang juga iblis saudara. Tapi dia kasih panah. Karena saya terlalu yakin, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan sudah lahir baru, maka Roh Allah ada di dalam dirinya. Roh apapun tidak akan bisa masuk. Bukan pekerjaan ya, panah-panah bukan. Sehingga orang yang sudah lahir baru tidak mungkin bisa kerasukan yang seperti itu. Hanya 2 kemungkinan. 1 memang dia belum percaya Tuhan, belum lahir baru. 2 hanya Kristen KTP ada di dalam gereja. Tapi belum terima Tuhan sesungguhnya. Itu bisa. Tapi yang selebihnya Bapak Ibu, itu karena trauma, sakit hati semuanya. Yang seperti ini saudara layani, saudara kasih kebenaran, maka akan terlepas. Contohnya saya. Dulu saudara diikat oleh setan melalui narkoba. Saya dilepaskan, ditumpangin tangan? Tidak, ada memang yang doakan, tapi bukan terjadi manifestasi pada saat itu. Tapi dikala saudara saya sudah gak kuat, saya buka hati. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu. Lalu Tuhan jamah saya jatuh dan Tuhan pulihkan saya pada saat itu. Itu menandakan apa? Saat Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kuasa jahat itu akan meninggalkan kita. Katakan amin. Nah itulah Bapak Ibu, karena apa? Dari kejahatan yang dilakukan oleh siapapun, itu tanggung masing-masing. Yang kedua adalah di dalam Yeremia 31. Ini 2 nabi yang Tuhan percayakan saudara di dalam pembuangan pada bangsa Israel. Sehingga mereka mengeluh, kenapa saya hidup begini? Kenapa saya harus dibuang? Kenapa saya harus jadi budak? Saya harus seperti ini. Apakah karena kesalahan kakek saya, kesalahan keturunan dari bangsa ini? Yesaya tegas ngomong,
Lalu Yeremia meneguhkan dengan kata apa? Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Apakah saya makan mangga mengkel yang ngilu gigi anak saya? Yang ngilu gigi saya. Mungkin kita bisa telan ludah, merasakan sedikit gitu ya dalam air liur. Tapi yang ngilu giginya benar-benar siapa? Anaknya. Memang ada imbas saudara kalau kita satu keluarga, ada dampak. Tetapi sesungguhnya saudara itu bukan kutuk. Sehingga kesalahan ditanggung masing-masing. Makanya ini hanya testament. Covenant-nya apa? Begitu Yesus datang, barang siapa yang menerima keselamatan, dia akan beroleh keselamatan. Apakah anaknya menerima Tuhan lalu selamat terus bapaknya selamat? Tidak. Lalu ada yang ngomong, Pak bagaimana dengan ayat firman? Barang siapa selamat, maka seisi rumahnya akan selamat. Sering mendengar itu? Terus ayat itu kita ambil, saya selamat, nanti seisi rumah saya selamat. Diimani sih boleh sih. Tapi kalau yang lain tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, maka tidak selamat. Lalu bagaimana dengan ayat itu? Makanya Bapak Ibu mohon maaf dibaca. Betul-betul satu perikop itu. Apa setelah kejadian itu? Itu di mana saudara waktu Paulus dan Silas itu di penjara. Lalu tergoncang. Penjara terbuka, belenggu terbuka. Mereka tidak lari. Kepala penjara pada saat itu mereka kaget. Kok kamu gak lari, punya kesempatan lari padahal mesti dihukum. Dan akhirnya mereka lihat apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu saksikan selama ini benar. Saya mau mengenal Tuhan Allahmu. Dikenalkanlah Yesus. Setelah itu Paulus ngomong memang seisi rumahmu akan beroleh selamat. Tapi kalau saudara baca di tengah-tengah, kepala penjara ini pulang ke rumah bersama dengan Paulus menceritakan Injil, lalu mereka menjadi percaya. Jadi percayanya itu, selamatnya itu karena mereka menerima Injil Yesus sebagai juru selamat. Bukan kepala rumah tangga, kepala penjaranya yang menyelamatkan. Memang dia akan ada efek, begitu dia sudah menjadi percaya, di rumah dia mulai menginjil, dia sedang memberitakan saudara. Itulah juga menjadi tanggung jawab kita. Hari ini kalau saudara dan saya sudah percaya, ada keluarga yang belum percaya, bukan hanya diam, bukan hanya berdoa, tapi kita juga harus menyampaikan firman Allah dan Injil kepada mereka. Sehingga mereka boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Memang harusnya dengan hikmat, bukan frontal, dengan hikmat. Ya, minta hikmat kepada Tuhan. Nah itulah saudara yang terjadi kepada Yakub. Kalau Tuhan sudah mengikat kepada Abraham, Ishak, maka Yakub pun di tengah-tengah pelarian, di tengah-tengah saudara kesalahannya, ikatan Tuhan tetap akan berikan kepada dia. Yang menjadi persoalan begini, kenapa hari-hari ini kita gak percaya janji Tuhan? Mana Pak Tuhan? Katanya Tuhan janji. Saudara, saya mau katakan, Tuhan itu gak pernah lalai. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan tepati. Sudah saya ngomong ya, waktu dan cara Tuhan. Yang menjadi persoalan begini, kita tidak di dalam hidup kebenaran. Yang menjadi persoalan begini, kita ini saudara kadang-kadang tidak suka atau suka ingkar janji. Tidak suka nepati janji atau suka ingkar janji. Ini yang harus kita belajar. Nanti kalau kita baca, nanti seri kedua saya bahas di sore. Itu Yakub bernazar kepada Tuhan. Apa yang kuterima akan kuberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dikala waktu kita manusia, kalau kita berjanji kepada orang, kita akan berusaha dan komitmen untuk menepati janji itu. Maka dengan otomatis kita sedang melakukan kebenaran dan saudara sedang meneguhkan iman bahwa Tuhan kalau berjanji maka Tuhan pun tidak akan mengingkari.
Saya sebagai manusia saja yang lemah, penuh kelemahan, penuh kesalahan, berusaha kalau ngomong akan saya tepati. Apalagi Tuhan kalau sudah bersabda, masakah dia tidak menepati janjinya? Jangan-jangan, mohon maaf, selama ini kita suka ngobar janji, omdo, ngomong tok. Itu jadi persoalan. Tanpa kita sadari saudara, itu sedang menghancurkan iman kita kepada janji Tuhan. Tapi kalau kita ngomong hati-hati. Saya sama anak, sama istri saya sering ngomong, jangan gampang janji. Sesama keluarga lah. Kalau mau janji pun, kasih sedikit ini. Papi ngomong ya, tapi kalau situasinya memungkinkan. Itu pun saudara saya gak mau sampai kata janji. Karena kalau sudah saya janji, saya harus tepati. Kalau sudah saya janji, memang bisa mundur. Kita bukan manusia sempurna. 10 kalau meleset 1 itu masih oke. Tapi kalau 10 meleset 9, itu sudah gak oke. Ya. Itu namanya orang suka ngomong, suka janji. Dan saudara di dunia usaha, bisnis, teman-teman saya juga saudara. Semua. Kalau kita sudah janji sama orang, yang dipegang apa kalau pengusaha itu? Omongannya. Sekali saudara dan saya tidak tepat janji, ya mungkin karena saudara, mungkin karena ada hubungan, orang masih bisa kasih. Tapi orang sudah cap di hati. Orang ini bocai bahasa Ibraninya saudara, betul? Makanya kita sebagai manusia, apalagi laki-laki, jangan gampang ngomong. Itu kalau kita pelan-pelan ngomong, pikirkan, bijaksana. Saya terlalu yakin Bapak Ibu. Di dalam kekristenan kita, apa yang Tuhan pernah kasih visi kepada saya, kepada kita, janji Tuhan kepada saya terlalu yakin Tuhan akan tepati. Tinggal sekarang saya bagaimana hidup dalam kebenaran, keadilan Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Rumah tangga kenapa bisa hancur? Rumah tangga kenapa bisa pecah? Karena tidak menepati janji waktu di pernikahan. Janji hidup semati, susah maupun senang, sakit maupun sehat. Janji kita saudara, di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan Tuhan. Tapi waktu nikah keadaan kaya, begitu suaminya lagi turun sakit, mulai tidak tepat janji. Akhirnya apa? Cerai, perpecahan. Bapak Ibu, perpecahan, selingkuh, hancurnya rumah tangga itu hanya akibat. Penyebabnya apa? Tidak tepat janji, gak setia, suka bohong, gak bisa dipercaya, tidak saling melayani. Akibatnya baru yang terjadi itu. Nanti kalau sudah akibatnya baru kita pusing dengan akibatnya. Tapi penyebabnya kita tidak pernah mau pikirkan sama-sama. Makanya di dalam pemberkatan nikah itu selalu kita katakan, ini janji kamu ya kepada Tuhan. Disaksikan oleh semua orang. Apapun persoalan kita Bapak Ibu, pasti ada jalan keluar. Mungkin Bapak Ibu juga sama lah. Kita waktu pernikahan masuk mungkin masih ada ribut-ribut kecil. Tapi kalau kita sudah mau belajar untuk berdamai, hidup baik, saya pikir suami istri seharusnya sudah gak ada ribut. Beda pendapat bisa. Tapi kita harus ada komunikasi. Mi, nah mi ini mami, bukan super mi. Pi, ini papi, bukan sapi. Mi, kalau papi sudah ngomong keras, ini contoh ya. Kamu yang harus diem. Karena papi lagi banyak pikiran, anggap aja begitu. Nanti kalau mami tiba-tiba udah bentak misalkan, diam. Sudah, cuma dibentak diam kenapa? Di proyek juga sering dibentak orang. Ini istri yang bentak, udah anggap aja singa betina begitu toh. Kita singa jantannya. Sudah, apalagi keringetan. Sudah beres-beres, rapi-rapi, sudah mulai keringetan. Saudara nanya lagi banyak. Itu kalau sudah nggak dicubit ya lumayan saudara masih dimarahin. Betul nggak?
Ini kelihatannya ibu-ibunya nggak pernah keringetan di sini. Iya, semuanya laupan niang katanya. Jangan-jangan ada yang begitu lihat keringet, kok ada keluar air di badan saya? Karena nggak pernah lihat keringet. Saudara kalau istri lagi capek, lagi apa, apalagi ya bulanan gitu datang ya. Itu hormonnya berubah dan semuanya saudara maklumi. Jangan urusan kecil jadi besar. Ya sudah diam. Dan saya percaya saudara kalau ini dilatih pelan-pelan mengenal sifat masing-masing, kekurangan dan kelebihannya, pasti bisa menerima. Dan saya juga terlalu yakin, maka tidak akan lagi ada keributan. Saya sampai katakan loh, tidak ada lagi keributan. Beda pendapat ada, tapi tidak jadi ribut. Itu saudara dan saya kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan. Maka keluarga itu akan jadi baik, anak akan jadi baik, keturunan kita akan jadi baik. Yang kedua, kita lihat firman Tuhan di dalam lanjutan Kejadian 28 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Tidak lain dari rumah Allah. Pada saat itu saudara memang waktu Yakub diberikan visi itu rumah Allah. Rumah Allah sekarang itu banyak, semua pun kita bisa jadikan rumah Allah. Tempat kita kerja, rumah tangga kita, gereja kita, di mana kita tinggal. Bahkan hidup kita adalah rumah Allah. Alangkah dahsyatnya hidup kita dan tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Hati kita pintu gerbang sorga. Saudara isi dengan firman dan kebenaran. Apa yang terjadi di ayat 18? Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu, lalu dipakai menjadi alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu, dan menuangkan minyak ke atasnya. Batu jadi alas, jadi bantal, lalu jadi mezbah. Itulah saudara kalau Tuhan bekerja, Tuhan tinggal di sana, maka Tuhan akan mengubah segalanya. Apa yang salah, apa yang jelek, apa yang buruk, Tuhan akan robah jadi baik. Dan orang yang ditinggali Tuhan hidupnya, maka apa yang dia pegang, apa yang dia sentuh, apa yang dia kerjakan, dari batu jadi alas kepala, jadi kegunaan. Setelah kegunaan, lalu jadi mezbah untuk Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang dia dapat, apa yang dia miliki, hidupnya, perusahaannya, rumahnya, keluarganya, pelayanannya, talentanya. Apa yang dibuat saudara itu menjadi berguna buat banyak orang. Apa yang dibuat akhirnya bisa memuliakan Tuhan. Itu yang Yakub kerjakan. Itu yang Yakub peroleh saat dirinya mau diserahkan kepada Tuhan kembali. Sekali lagi, orang bisa salah Bapak Ibu. Orang bisa kena masalah. Tapi kalau dia mau melibatkan Tuhan, maka saudara, apa yang dia pegang kelihatannya gak berguna batu. Tapi waktu dia pegang, ini anak Tuhan, akan jadi ada kegunaan. Dan saat itu berguna, dia akan jadikan mezbah untuk Tuhan. Saya kasih contoh ya saudara. Kalau orang pegang, beli HP, dia bukan lagi sekarang hanya untuk flexing ya. Flexing ya. Karena HP ini begitu tahu, punya ini keluaran terbaru, ngetop. Dia pegang alat ini, ada gunanya gak? Setelah ada gunanya, lalu dia boleh berpikir, bisa memuliakan Tuhan gak? Nah orang itu sudah ditinggali oleh Tuhan hatinya, pikirannya. Dia beli satu tempat, berguna gak? Oke untuk dirinya, tapi berguna gak untuk orang lain? Lalu dia boleh berpikir lagi, apakah ini bisa memuliakan Tuhan? Cara pandangnya mulai dirubah. Tidak sama lagi. Nah, saya mau katakan itulah orang-orang pilihan, bukan orang-orang panggilan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipanggil masuk sorga, menurut saya masuk sorga. Kita langsung lompat saja, masuk sorga. Gak usah dibahas prosesnya bagaimana. Karena sudah dipanggil. Tapi kalau dipilih, ini berbeda di sorganya. Tuhan menempatkan tempat yang berbeda. Sehingga mohon maaf ya, ada follower, ada yang namanya disciple. Ada yang namanya anggota, ada yang namanya pemimpin. Ada yang namanya sekedar gereja, ada gereja yang menjadi contoh. Ada yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ada yang biasa. Ini mohon maaf saudara.
Ada ayatnya Pak, kita lihat. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Sehingga saudara dan saya bukan lagi mencari kuantitas. Tadi saya sudah katakan, hari ini saudara ada 1.000 yang duduk di sini. Saudara ada masalah, 999 akan tolong saudara? Tidak. Kalau orang itu gak beres malah akan ngomongin kita. Yang membereskan kita dengan Tuhan. Jadi hidup kita bukan ditentukan oleh orang banyak. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Dengan banyak orang bisa, dengan sedikit orang. Tapi yang penting engkau dengan Tuhan. 2-3 orang sepakat dalam namaku, aku hadir di sana. Semoga saudara dan saya bisa memahami ini dengan baik. Sehingga kekristenan kita itu bukan dikejar atau kita mengejar hikmat manusia. Nanti pastor message saudara boleh lihat. Hikmat dari Tuhan. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Saya mau kelompokkan Musa ini adalah pemimpin, orang pilihan, murid. Perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Anggota panggilan. Bukan pilihan. Dan hanya sekedar follower. Kita lihat ayat selanjutnya. Ibrani 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Jadi Musa itu diperkenalkan jalan Tuhan dan rencananya. Visi Tuhan kasih. Tapi orang Israel hanya mujizat dan perbuatannya tok. Hari ini kalau kita kejar Tuhan hanya mujizat dan perbuatan-perbuatan, maaf ya. Jangan-jangan kita ini follower hanya panggilan. Bukan pilihan. Gereja juga sama. Kalau kita hanya mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan tangan-tangan Tuhan mujizat tok. Jangan-jangan itu gereja. Pada umumnya hanya panggilan menjadi sebuah gereja. Bukan gereja yang mengembalikan citra Allah. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku? Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Next. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Yang kenal itu Musa pilihan. Nah hari ini saudara dan saya harus mengenal jalan Tuhan. Jangan bangga hanya menjadi panggilan. Rame-rame hanya bicara tentang perbuatan tangan Tuhan. Tuhan kasih saya lo mana dari sorga. Tuhan kasih saya lo tiang awan dan tiang api. Tuhan kasih saya lo burung apa buat dimakan. Tuhan kasih lo seperti itu hanya Israel yang Tuhan katakan apa. Orang-orang seperti ini pun pada akhirnya bisa membenci Tuhan. Tuhan bisa murka kepada dia. Makanya begitu mereka melihat Tuhan memberikan makanan 5.000 orang laki-laki. Orang ngikut Tuhan Yesus, Yesus balik. Mau mengikuti aku? Burung gak ada sarang. Singa tidak ada liang. Manusia tidak ada alas kepala. Masih mau ikut? Satu-satu pergi. Ikut Tuhan hanya mau enak tok. Mau hanya bicara perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Itu dikatakan sesat hati. Engkau ikut aku bukan murni dan tulus, tapi hanya ingin punya kepentingan pribadi. Kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Allah.